Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustaz Biyun yang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat serta hidayahnya. Pada kesempatan malam ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama lagi kita hadir di kajian tafsir Al-Quran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan baca surah Al-Balad. Bapak Ibu, surah Al-Balad. Seperti biasa kita baca dulu, kita ambil kebaikan, keberkahan, pahala dari membaca Al-Quran. Saya awali, Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan engkau Muhammad, hillun, bertempat, bihadzal balad, di negeri ini, wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian
seorang bapak, wa ma walad, dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh benar-benar. Khalaqna, kami telah ciptakan. Al-insana, manusia. Fi kabad, dalam kepayahan. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah ia mengira? An lan yaqdiru, bahwasanya tidak ada yang mampu. Alaihi, atasnya. Ahadun, seorang pun. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu, aku telah habiskan. Malan, harta. Lubada, yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira? An lam yarahu, bahwasanya tidak ada yang melihatnya. Ahadun, seorang pun. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan lahu, untuknya, ainain, sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, wa lisanan wa syafatain, wa lisanan, dan lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahu, dan kami berikan petunjuk kepadanya. An-najdain, dua jalan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena agak panjang ayatnya sehingga kita separuh saja. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La di sini kalau mau diterjemahkan artinya la tidak. Tapi nanti akan berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Tidak seperti itu. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud dengan negeri ini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah adalah Makkah. Kota Makkah, kota yang Allah istimewakan. Dan sejak zaman dulu Bapak Ibu, karena di situ ada namanya Baitullah, Ka'bah.
yang mana ketika mau diserang oleh Abraha, Allah lindungi dengan mengirim burung-burung yang berbondong-bondong, dilindungi. Dan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah istimewakan yang namanya negeri Makkah tersebut, ya, karena di sana yaitu tempat lahirnya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau Muhammad hillun, hillun bisa diartikan dengan bertempat di negeri ini, atau ada sebagian pendapat yang mengatakan engkau halal, karena waktu itu pernah Allah izinkan Makkah itu kan termasuk tanah haram, Bapak Ibu. Tanah haram artinya tidak boleh orang berbuat zalim, tidak boleh orang berperang di situ, karena itu namanya tempat haram. Tanah apa, Bapak Ibu? Tanah haram. Maka masjid juga dikatakan dengan Masjidil Haram, ya. Di situ dimuliakan, tidak boleh orang sembarangan berbuat kezaliman, ya. Tidak boleh orang berperang. Tapi waktu itu pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang musyrik. Ya. Tapi kemudian diharamkan setelahnya. Ini maksud dari wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad halal, boleh berperang, ya, di negeri ini. Pendapat yang lainnya adalah engkau adalah bertempat di negeri ini. Dan kota Makkah, Bapak Ibu, ya, Allah berikan keutamaan di antaranya dengan keamanan, Bapak Ibu, ya. Negeri aman, baladil amin, negeri yang aman. Kalau kita lihat sebagian, ya, negara-negara yang lainnya bergejolak, perang saudara, ya, tidak hadirnya seperti itu. Makkah dan Madinah, Bapak Ibu, Allah berikan keutamaan bahwasanya di situ adalah tempat yang aman, ya, tempat yang aman. Dan walaupun Makkah dan Madinah, ya, tanahnya tanah pasir, kemudian berbatuan, Bapak Ibu, ya, tapi yang namanya negeri yang diberkahi, maka di sana banyak buah-buahan, ya. Dan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah aminan, ya, negeri yang aman, ya. Coba kita Bapak Ibu lihat di sana tenang, orang belajar di sana tenang, Bapak Ibu, ya. Coba kalau misalkan negeri itu enggak tenang, bergejolak, bagaimana orang bisa belajar dengan tenang, ya? Di sana tiap tahun membuka yang namanya mahasiswa baru, Bapak Ibu, ya. Monggo Bapak Ibu yang punya anak-anak yang lulusan SMA bisa daftar di sana. Ada yang jurusan agama, ada yang jurusan lainnya, ada, ya. Sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak, ya, cara-cara kita bisa ngirim lewat email, ya, lewat link seperti itu. Daftarkan Bapak Ibu, ya. Sekolah di sana tidak bayar, Bapak Ibu, gratis, gitu. Gratis, bahkan dapat apa? Mukafah. Dan Indonesia otonom, bukan, Bapak Ibu. Kuliah gratis dan dapat sangu. Ini bagus, Bapak Ibu, ya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin membuat kampus, ya, yang gratis, gitu, dan mahasiswanya dibayar, kan? Ya. Tapi entah tahun berapa, Bapak Ibu. Iya, di sana Bapak Ibu sekolah, gitu, kuliah, di sana dapat fasilitas, gitu, yang sangat komplit, ya, kemudian gratis, bahkan diberikan yaitu mukafa'ah atau diberikan sangu, ya, seperti itu, ya. Jadi sana dibimbing oleh para ulama-ulama yang insya Allah mereka orang-orang yang soleh, ya, ulama-ulama yang baik seperti itu.
Ya, sehingga ini menjadi peluang ya, bagi kita Bapak Ibu anak-anak kita. Ya, silakan daftarkan. Ya, tidak apa-apa. Tidak harus jurusan agama. Ya, boleh nanti misalkan kalau dia mau jurusan apa ekonomi atau apa, ya tinggal dilihat apa yang kosong Bapak Ibu. Syukur kalau agama lebih bagus. Ya, yang jurusan agama lebih bagus. Ya, seperti itu. Bisa tanya kepada beberapa ustadz yang pernah sekolah di sana. Tinggal minta linknya seperti itu. Ya. Ini kesempatan Bapak Ibu bagi anak-anak kita untuk belajar. Ya. Sekarang itu apalagi sekarang ada belajar model jarak jauh. Ya. Waktu itu saya dikirimi link Bapak Ibu oleh salah seorang teman, salah seorang ustadz di Mesir. Ya, Mesir buka S2. Ya. Kemudian kita daftar. Nah, kemudian bilang nyantol Bapak Ibu. Jadi tapi kuliahnya jarak jauh, ya kuliahnya lewat apa? Online, ya. Jadi sekarang kalau nggak bisa offline ya online. Jadi gunakan media sosial teknologi ini untuk kebaikan, ya. Karena kalau tidak digunakan untuk kebaikan nanti akan menjadi keburukan, ya seperti itu. Jadi gunakan untuk apa? Kebaikan. Termasuk dulu kami sekolah Malaysia itu juga 4 tahun itu online. Ya, jadi sekarang itu banyak, sekarang sudah mulai berkembang Bapak Ibu, yaitu sekolah-sekolah yang lewat apa online. Tatap muka bisa Bapak Ibu. Jadi dengan adanya canggih sekarang Bapak Ibu, teknologi yang canggih, bisa tatap muka dengan dosen, ya, bisa interaksi, bisa saling bertanya seperti itu. Jadi ya kayak ya sekolah biasa, cuma lewat apa? Ya, lewat online media. Kalau itu dengan dunia maya Bapak Ibu, ya seperti itu. Tapi biasa seperti orang kita berbicara seperti itu. Ya. Nah, itulah kota Makkah Bapak Ibu. Ya. Kemudian Allah bersumpah wa walidin wa ma walad, dan demi perkalian seorang bapak dan anaknya. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang dengan keturunannya, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dan anak turunnya, ya seperti itu. Intinya Allah memuliakan kepada Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia. Allah memuliakan yang namanya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan kepayahan. Artinya tidak sebagaimana Nabi Adam yang dulu pernah tinggal di surga penuh dengan kenikmatan, tapi ketika sudah turun ke dunia maka kita tidak bisa lagi sebagaimana di surga, ya. Kita harus, ya, kalau yang laki-laki harus cari nafkah seperti itu. Kita disibukkan dengan dunia, harus cari maisha, penuh dengan apa? Dengan kepayahan seperti itu. Kemudian di sini finasabin wasiddatin, ya, dalam kepayahan capek, masa ibu dunia, kadang kena sakit, ya, kadang kena madarat, ya, kadang lelah Bapak Ibu, itulah dunia Bapak Ibu, ya. Tapi inilah namanya dunia. Jangan kita terlena dengan dunia. Kita ambil sebatasnya, kita ambil ya sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan dalam cinta dengan dunia. Ya, harta kita cari. Ya, kalau ditanya Bapak Ibu senang harta atau tidak? Ya senang. Ya, senang. Tapi jangan berlebihan. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kalian cinta harta dengan amat sangat, ya. Nih, ya manusia cinta harta ya wajar, ya Bapak Ibu. Pada meskipun jelek, duit apa mboten? Tidak ada Bapak Ibu, ya. Kita itu manusia ya senang. Saya itu dipijet sama tunanetra, ya. Ketika ditanya ternyata tunanetra juga senang duit, Pak. Ya, ya namanya manusia, walaupun dia nggak bisa lihat, tapi juga senang uang, ya kan? Selama dia masih hidup, maka manusia akan senang dengan uang. Tapi rambu-rambu harus diperingati atau diingat, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang terlena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya.
bermegah-megahan, mencari harta, kemewahan dunia, melelahkan kalian, ya, sehingga kalian lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia, hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba kalian sudah nyemplung kemana? Ke kuburan, ya, gak sempat beribadah, rugi. Maka dalam kitab Tazkiyatun Nafas Bapak Ibu disebutkan bahwasanya orang yang mabuk dunia, Bapak Ibu, mabuk harta, mabuk dunia, mabuk jabatan, itu lebih madarat, lebih besar madaratnya daripada mabuk karena khamr, gitu. Khamr ini sudah merusak Bapak Ibu, tapi mabuk dunia, mabuk harta, mabuk jabatan itu lebih hebat Bapak Ibu, ya. Padahal kita sudah merasakan yang namanya khamr ini sudah merusak, ya. Al-khamru umul khaba'ith. Yang namanya khamr itu induk dari segala keburukan, pemerkosaan, pembegalan, pembunuhan, apalagi klitih, itu diawali dari apa? Khamr, ya. Sehingga Bapak Ibu ini kesempatan bagi kita, ya, untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai Pak RT, kita Pak RW atau Pak Dukuh, kepala atau ketua takmir, kesempatan untuk dakwah. Hati-hati dengan yang namanya khamr. Ingatkan jamaah kita, ingatkan warga kita Bapak Ibu, ya, karena itu adalah pangkal segala keburukan, ya, keburukan. Kemarin saya pas ceramah di Serangan, kebetulan di sini ada salah satu calon wali kota. Kesempatan bagi saya untuk beri nasihat, ya. Saya ingatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa mas'ulatun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpin. Ketika beliau memaparkan tentang masalah sampah, masalah, ya, saya akan minta nanti kalau panjenengan jadi bukan hanya sampah yang ditertibkan, tapi sampah masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah khamr, ya. Khamr Bapak Ibu, ya. Harus dilakukan karena apa? Ini kita sudah banyak bergerak Bapak Ibu, mulai dari MUI sudah, dari NU sudah, dari Muhammad sudah, dari masjid-masjid sudah Bapak Ibu, Muhammadiyah hukumnya sudah, tapi masih beredar. Berarti ini memang apa? Pemimpinnya yang harus apa? Harus turun tangan Bapak Ibu, perlu diganti Bapak Ibu, ya, orang-orang yang siap merubah perdanya. Nah ini, jadi kalau tidak punya pemimpin yang tegas, ya, maka pilihlah orang-orang yang siap untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berani nggak seperti itu? Kalau berani amar ma'ruf nahi munkar, pilih Bapak Ibu, ya. Karena apa? Kesempatan. Jadi pemimpin kesempatan untuk apa? Mencari pahala, ya. 5 tahun jangan kita korbankan akhirat kita, ya. 5 tahun cari peluang pahala yang sebanyak-banyaknya, ya. Tutup khamr, ya. Apa itu potret apa? 2, 3, ya. Tutup semua pahala Bapak Ibu, ya. Karena apa? Kalau tidak ditutup Bapak Ibu, rusak generasi kita, ya. Coba Bapak Ibu, kalau jadi sebenarnya mudah untuk merusak bangsa ini Bapak Ibu. Merusak negara itu mudah, tinggal dirusak saja remaja dan pemudanya, ya. Ini kan yang tua-tua kan mungkin 20 tahun yang akan datang mungkin pun dosa lagi, ya. Mungkin sudah pada yang meninggal dunia, ya. Digantikan dengan remaja pemuda. Nah kalau remaja pemuda sudah dirusak ininya Bapak Ibu, ya, sudah, ya, ini negara hancur Bapak Ibu, ya, bubrah, ya. Karena apa? Akan dipimpin orang-orang yang sudah akalnya nggak sehat Bapak Ibu, dirusak akalnya, ya. Apalagi dengan sekarang adanya pinjol, gitu, itu juga sudah menjerat banyak orang sekarang kasus bunuh diri, ya, bunuh diri. Sebabnya apa? Pinjol. Ternyata pinjol itu kelihatannya kita mulung Bapak Ibu, ini janjani apa? Mentung, ya. Dan mereka sampaikan pinjam 700.000 dalam setahun menjadi 100 juta, ya. Ngeri Bapak Ibu, ya. Jangan dekat-dekat dengan pinjol. Banyak orang stres, ya. Banyak orang sekarang bunuh diri. Kalau jangan lihat media sosial, belum lama seorang ibu bunuh diri karena pinjol, mahasiswa bunuh diri karena pinjol. Kemarin saya lewat masjid itu dengan ini tuh, kemarin yang orang yang bunuh diri di sini nih, gantung Bapak Ibu. Karena apa? Pinjol, ya, menjerat Bapak Ibu, luar biasa.
ya, sehingga Islam mengharamkan yang namanya apa? Riba, ya, riba diharamkan dalam Islam, ya, seperti itu. Kenapa? Orang yang meminjami Bapak Ibu itu asasnya tolong menolong, bukan cari untung, ya. Kalau mau cari untung, Allah sudah sediakan jalurnya, apa itu? Jual beli, ya. Wa halal bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Riba itu anak-anak Bapak Ibu, dengan punten, ya. Riba itu bunga, ya. Misalkan saya minjam dengan 5 juta, besok kembali 7 juta, ya. Itu namanya apa? Yang 2 juta namanya riba. Itu namanya anak-anak, ya. Dosa apa betul Bapak Ibu? Dosa. Sepakat ya? Dosa. Hindari, jauhi, ya. Kalau kita mau minjam saudara kita, asasnya tolong menolong, ya. Minimal diutangi, jangan ambil keuntungan, jangan ambil bunga, jangan ambil bunga. Pokoknya kita minjami aja, syukur kembali, ya. Itu kalau sebelum kembali itu dapat pahala terus, pahala mengalir bagi orang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, seperti itu, ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menceritakan orang yang sombong di sini. Kalau di tafsir disebutkan namanya Al-Asadin bil Kalbah, ya, atau Al-Asadain bin Kalbah. Ini orang yang sombong, orangnya kuat, orang yang kuat, orangnya besar, kuat, ya. Pernah dia berdiri, ya, di atas kulit seperti itu Bapak Ibu, dia berdiri, ditarik kulitnya itu sama orang banyak, nggak bisa bergeser, saking kuatnya, ya, saking kuatnya. Tapi dia sombong dan dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia pernah mengatakan, yaqulu ahlatu malan lubatan. Aku telah habiskan harta untuk memusuhi Muhammad dengan harta yang banyak, ya. Kemudian Allah ingatkan, ya, alam ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat dia seorang pun? Allah Maha melihat perbuatan orang tersebut, ya. Dan Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan padanya 2 pasang mata? Berapa ini nasihatnya bagi orang tersebut? Ini nasihat juga bagi kita, bahwasanya Allah berikan kepada kita nikmat mata Bapak Ibu. Dengan mata kita bisa melihat. Dengan mata ini kita bisa membaca Bapak Ibu. Kita bisa melihat warna-warni, melihat dunia Bapak Ibu dengan mata, ya, dengan mata. Wa lisanan wa syafatain, dan Allah berikan lisan Bapak Ibu, ya. Dengan lisan kita bisa merasakan mana yang manis, mana yang kurang manis, mana yang asam, mana yang kecut, mana yang lisan Bapak Ibu, ya. Coba kalau manusia nggak punya lisan, ya, bagaimana? Nggak punya lidah Bapak Ibu, ya. Wa syafatain, dengan 2 bibir ini tampak manusia indah, ya. Di samping untuk apa? Keindahan, ya. Maka untuk berbicara biar sempurna, maka Allah ciptakan yang namanya lidah dan apa? Syafatain. Bapak Ibu yang belajar tentang makharijul huruf, ya, maka di sana ada makhraj yang keluar dari lisan dan keluar dari syafatain, ya. Ada huruf wawu, ada huruf ba, ya. Itu keluar dari mana? Ya, dari syafatain, ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau nggak punya lidah, ya, bagaimana dia bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, membaca Quran dengan sempurna? Tidak bisa Bapak Ibu. Maka bersyukurlah ketika kita punya apa? Lisan, ya, kita punya bibir ini, ya. Dengan itu kita bisa berbicara dengan lancar, ya. Ada yang diuji dengan cedar Bapak Ibu, ya, cedar. Jadi kita bersyukur Allah berikan kepada kita yaitu nikmat 2 pasang atau mata Bapak Ibu, ada lisan, ada kemudian 2 buah bibir. Dengan ini kemudian manusia tampak indahnya. Walaupun orang itu bagus, tapi kalau nggak punya bibir Bapak Ibu, apalagi nggak punya lidah, nggak punya mata, sudah peteni Bapak Ibu, ya. Maka Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan mata ini untuk kebaikan, lisan gunakan untuk kebaikan, zikir, baca Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam iman dan Islam sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhiri akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pengajian dari Ustaz Tri Yanda. Semoga Allah SWT memberi ajaran kepada beliau yang memberi kajian pada malam hari ini, dan juga kita yang hadir untuk menyimak, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah SWT dan dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kami informasikan ya kepada diri sekalian bahwasanya Masjid Nurul Hidayah Jogatan itu punya channel YouTube ya. Channel YouTube-nya Masjid Nurul Hidayah Jogatan. Jadi ibu yang pengen mengulang-ulang pengajiannya di rumah bisa dilihat. Maka ini pengajiannya direkamnya. Jadi ibu bisa kalau pas berangkat bisa melihat di YouTube ya. Dan silakan untuk bisa membantu subscribe ya. Subscribe, like, and share gitu. Silakan bisa dibagikan untuk jadi dapat pahala itu tidak hanya mengisi pengajian, tapi juga hadir pengajian dan juga membagikan materinya, itu juga dapat pahalanya ya. Termasuk mungkin nanti kalau di grup itu ada undangan pengajiannya bisa dibagikan ke grup-grup teman-teman ya, saudara-saudara, supaya yang hadir semakin banyak. Dan juga dibagikan link video YouTube-nya ya, supaya yang lain yang tidak hadir di malam hari ini bisa menyaksikan. Dengan itu insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ya, dengan modal HP-nya bisa mendapat pahala. Baik, demikian pengajian malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.